Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Lukas 12 ayat 32. Demikian pembacaan firman Tuhan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos, di dunia ini terdapat yang namanya hukum alam yang kuat memangsa yang lemah. Kita sering menduga bahwa hal ini hanya terjadi di alam liar saja. Namun ternyata dalam keseharian kita juga hal ini bisa terjadi. Orang-orang yang lemah itu sering dieksploitasi oleh orang-orang yang kuat demi kepentingan mereka. Namun dalam teks hari ini dia memberikan pesan yang berbeda. Meski judul perikop ini menyebutkan tentang kekhawatiran, tetapi pesan yang disampaikan adalah tentang kerajaan Allah. Kita dapat melenyapkan kekhawatiran dalam kehidupan kita hanya jika kita menghadirkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita. Sebab di dalam kerajaan Allah yang lemah tidak ditinggalkan, melainkan diperhatikan dan diutamakan dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang mengapa kita tidak takut atau khawatir menjalani kehidupan. Yang pertama, tidak takut menunjukkan bahwa kita menghargai Allah sebagai gembala kita. Jika Ia adalah gembala kita, maka dalam Mazmur 23 berlaku, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Yaitu saya tidak akan kekurangan apapun yang sesungguhnya saya butuhkan. Jangan takut mengagungkan keberhargaan gembala kita. Yang kedua, kita tidak takut menunjukkan bahwa kita menghargai Allah sebagai Bapa kita. Kita bukan hanya kawanan kecilnya, kita juga adalah anak-anaknya, dan Ia adalah Bapa kita. Signifikasi dari penjelasan itu di ayat 30 ini, semua ini dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Dengan kata lain, Bapa kita sesungguhnya peduli dan sesungguhnya tahu apa yang kita butuhkan dan akan bekerja bagi kita untuk memastikan bahwa kita memiliki apa yang kita butuhkan. Jadi hati-hatilah untuk tidak mendikte Allah mengenai apa yang kita pikirkan yang adalah kebutuhan, tetapi sebaliknya pelajari apa yang Ia pikirkan dalam kebutuhan kita. Yang ketiga, tidak takut menunjukkan bahwa kita menghargai Allah sebagai Raja kita. Ia dapat memberikan kita kerajaan karena Ia adalah Raja yang sesungguhnya. Ia menambahkan unsur kekuasaan yang besar pada Dia yang menyediakan bagi kita. Gembala ini mengonotasikan bahwa ada perlindungan dan ada proteksi Tuhan, yaitu Bapa yang mengonotasikan kasih, kelemah lembutan, otoritas atau penyediaan atau provisi itu dan bimbingannya. Raja itu mengonotasikan ada kuasa, kedaulatan, kekayaan. Maka jika kita mau mempercayai Allah sebagai gembala, Bapa kita, Raja, dan tidak takut mengenai uang dan harta benda, maka kita akan menunjukkan betapa realnya berharganya Allah itu bagi kita. Dan semua hal ini akan penyembahan terhadap Allah itu sendiri. Yang keempat, kita diajarkan untuk tidak takut menunjukkan betapa cuma-cuma dan murah hatinya Allah itu kepada kita. Perhatikan ya, Ia memberikan kerajaan. Ia tidak menjual kerajaan atau menyewakan kerajaan, bahkan mengontrak kerajaan itu sendiri. Ia memberikannya. Ia sangat kaya dan tidak memerlukan pembayaran kita. Apapun yang kita akan coba berikan kepadanya sudah menjadi miliknya. 1 Korintus 4 ayat 7 berkata, apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Maka Allah itu murah hati dengan karunia-Nya. Dan inilah apa yang kita agungkan tentang Dia. Ketika kita tidak takut tetapi mempercayakan kebutuhan-kebutuhan kita kepada Tuhan, kepada Dia. Dan yang kelima, kita tidak takut untuk menunjukkan bahwa kita menghargai Allah yang adalah bahagia sebagai yang bahagia. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Itu berkenan, itu menyukakan. Dia memberikan kepada kita kerajaan itu. Ia hanya melakukan hal-hal ini. Itu membuat Dia gembira untuk melakukannya. Tidak semua dari kita memiliki Bapa seperti ini yang suka memberi kepada kita segala sesuatu yang dibuat bahagia dengan memberikan ketimbang menerima. Tetapi itu tidak penting karena sekarang kita dapat memiliki Bapa, Gembala, dan Raja seperti itu.
Sobat Kairos, percayalah kepadanya sebagai Bapa kita melalui karya Yesus yang mendamaikan, dan kita menemukan Dia sebagai Bapa kita. Kekhawatiran kita tentang hidup muncul karena kita sering melihat orang-orang lemah, diabaikan dan terlantar. Kita takut menjadi seperti mereka, namun kekhawatiran saja tidak akan mengubah ke depannya. Kita perlu menghadirkan kerajaan Allah di mana kawanan kecil diperhatikan sehingga kita bisa melenyapkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.